Setelah juara di Australia, ganda putri harapan Indonesia Rachel dan Feby kini incar kepala para pemain top dunia di All England 2026. Halo Sobat Bulu Tangkis semua, kembali lagi kita akan membahas kabar yang sangat mendebarkan dari dunia tepok bulu tanah air yang pastinya bikin kalian semua merasa bangga. Wah, bener sekali. Siapa sih yang nggak kenal dengan pasangan ganda putri kita yang satu ini? Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum. Mereka benar-benar sedang berada dalam tren yang sangat luar biasa positif setelah kesuksesan besar di Australia Open tahun 2025 kemarin. Tapi kalian tahu tidak, tantangan yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi mereka berdua, karena rangkaian turnamen di Eropa sudah menanti di depan mata. Dan ini bukan main-main, karena ada turnamen paling bergengsi, yaitu All England 2026 yang akan digelar di Birmingham, Inggris. Betul sekali. Perjalanan mereka di tahun 2026 ini sebenarnya sudah cukup menarik untuk diikuti ya. Kalau kita lihat ke belakang, mereka sempat terhenti di perempat final Indonesia Masters dan semifinal Thailand Masters. Tapi itu justru jadi pelecut semangat yang luar biasa bagi mereka. Betul, sekarang Rachel dan Feby berada di peringkat 28 dunia. Dan target mereka saat ini adalah terus mendaki tangga peringkat dunia dengan cara mengalahkan pasangan-pasangan top seed yang selama ini mendominasi kancah internasional. Saya sangat suka dengan kepercayaan diri yang mereka tunjukkan. Rachel bahkan sempat bilang kalau main di All England itu lawan-lawannya memang susah-susah banget. Jadi mereka harus terus menambah porsi latihan dan juga mentalitas bertanding yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bicara soal persiapan, Feby Setianingrum juga sempat menjelaskan kalau persiapan mereka sebenarnya sudah sangat matang di Platnas Cipayung. Mereka fokus untuk mempush semua aspek, baik itu teknik, fisik maupun strategi di lapangan agar bisa tampil maksimal di Tour Eropa nanti. Menariknya lagi, Tour Eropa ini tidak cuma All England saja loh. Setelah dari Birmingham, mereka akan langsung terbang ke Swiss untuk mengikuti Swiss Open 2026 di Basel. Dan perjalanan mereka akan ditutup di Prancis untuk turnamen Orleans Masters 2026. 3 turnamen beruntun dalam waktu 3 minggu berturut-turut. Itu pasti akan sangat menguras tenaga dan juga fokus mereka. Bayangkan saja, mulai dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 22 Maret, mereka harus terus berada dalam kondisi puncak di daratan Eropa yang cuacanya pasti berbeda. Tapi saya yakin dengan pola komunikasi mereka yang semakin hari semakin membaik, masalah adaptasi cuaca atau tekanan di lapangan pasti bisa mereka atasi. Apalagi Feby sempat bercerita kalau komunikasi mereka saat ini sudah sangat cair dan saling mendukung satu sama lain di lapangan. Oh iya, soal komunikasi ini memang sangat krusial ya, terutama saat mereka bertanding di Istora Senayan kemarin, yang suasananya sangat berisik dengan dukungan penonton. Mereka merasa itu adalah ujian terbesar bagi kekompakan mereka dalam berkomunikasi agar tetap bisa fokus. Dan hasilnya terbukti efektif. Rachel dan Feby sudah tidak ada lagi yang ingin merasa lebih dominan di lapangan. Mereka benar-benar mengedepankan prinsip saling bantu dan saling mengisi satu sama lain. Kalau yang satu sedang dalam kondisi tidak enak, maka yang satunya lagi siap membantu. Inilah yang membuat ganda putri Indonesia saat ini semakin disegani. Kombinasi Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum adalah kekuatan yang sangat mematikan bagi lawan-lawan mereka, terutama bagi pasangan dari Tiongkok, Jepang, atau Korea yang seringkali jadi batu sandungan. Kita tentu berharap di All England nanti mereka bisa membuat kejutan besar, minimal bisa menembus babak final atau bahkan membawa pulang gelar juara setelah sekian lama ganda putri kita merindukan gelar dari turnamen tertua di dunia tersebut. Persiapan di Cipayung sepertinya memang difokuskan pada penguatan otot dan juga kecepatan. Karena di Eropa nanti, shuttlecock yang digunakan biasanya memiliki karakter yang berbeda. Jadi butuh kesabaran ekstra dalam menyusun serangan yang mematikan di lapangan pertandingan. Betul, Feby juga menekankan soal evaluasi dari turnamen-turnamen sebelumnya. Mereka sadar kalau mereka harus lebih sabar lagi dalam bermain dan tidak terburu-buru untuk mematikan lawan. Karena di level elit dunia, pertahanan lawan sangat sulit untuk ditembus. Jadi, kita sebagai pendukung bulu tangkis Indonesia harus terus memberikan doa dan dukungan terbaik kita untuk Rachel dan Feby. Jangan sampai kita berhenti memberikan energi positif karena perjuangan mereka di Tour Eropa nanti akan sangat menentukan posisi mereka menuju Olimpiade. Saya tidak sabar melihat mereka mengalahkan pasangan top seed di All England. Rasanya akan sangat memuaskan melihat bendera merah putih berkibar tinggi di Birmingham setelah perjuangan keras yang mereka lalui selama berbulan-bulan di tempat latihan Platnas.
Mari kita kawal terus perjalanan Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum, ganda putri Indonesia yang penuh dengan potensi dan ambisi besar untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Jangan lupa untuk terus nonton pertandingan mereka dan berikan komentar semangat. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Mari kita teriakan bersama-sama. Maju terus bulu tangkis Indonesia. Dan semoga kejayaan selalu menyertai para pahlawan olahraga kita dimanapun mereka bertanding. Salam olahraga untuk kita semua di seluruh Nusantara. Demi membela merah putih di Eropa, bintang muda badminton Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah rela lewatkan lebaran di kampung halaman dan mudik lebih awal. Ada kabar mengharukan sekaligus membanggakan nih soal rencana Ubed menjelang Ramadan 2026 ini. Wah, Ubed memang lagi jadi perbincangan setelah prestasi gemilangnya. Tapi saya penasaran, kenapa dia milih mudik sekarang? Padahal Ramadan aja belum mulai secara resmi. Biasanya kan orang baru sibuk pulang kampung pas mendekati Idul Fitri. Itulah uniknya. Ubed sengaja pulang ke Sampang, Madura di pertengahan Februari 2026 ini. Dia mencuri waktu untuk bareng keluarga besar dan sahabat sebelum jadwal kompetisinya jadi sangat padat. Jadi semacam mudik pengganti ya? Kalau lihat kalender turnamen, sepertinya jadwal Ubed bulan Maret nanti memang luar biasa melelahkan. Dia pasti nggak mau kehilangan momen kebersamaan meski waktunya harus dimajukan. Tepat. Ubed mengaku kepulangannya minggu depan diniatkan sebagai ganti libur lebaran yang kemungkinan besar hilang tahun ini. Pas Idul Fitri nanti, dia dijadwalkan bertanding di Orleans, Prancis. Bayangkan, saat kita merayakan kemenangan, Ubed justru berjuang di lapangan demi nama bangsa. Luar biasa pengorbanannya. Nasionalismenya patut diacungi jempol. Kalau boleh tahu detailnya, kemana saja rute tur Eropa yang akan diikuti juara Thailand Masters 2026 ini? Jadwalnya menantang banget. Pertama, Ubed tampil di Swiss Open 2026 di Basel mulai 10-15 Maret. Ini turnamen level tinggi yang krusial untuk menambah poin peringkat dunianya. Setelah dari Swiss, dia nggak langsung pulang ke Indonesia kan? Sama sekali nggak ada waktu istirahat. Hanya berselang beberapa hari, Ubed terbang ke Prancis untuk Orleans Masters 2026 tanggal 17-22 Maret. Bisa dibayangkan betapa lelahnya berpindah negara dan harus tetap fokus di 2 turnamen besar berturut-turut. Pantas dia rindu kampung halaman sebelum berangkat. Katanya suasana lebaran di Sampang itu sangat khas ya. Apa sih yang paling dirindukan Ubed di sana? Ubed rindu momen berkumpul dengan keluarga dan teman masa SD-nya. Ada tradisi tidak tertulis di sana. Tiap malam teman-temannya pasti berkunjung ke rumah untuk sekedar ngobrol santai sampai larut malam. Suasana keakraban itu memang tak tergantikan. Bahkan bagi atlet yang sering keluar negeri, momen sederhana bareng teman masa kecil tetap jadi harta paling berharga. Betul, rindu itu manusiawi. Tapi demi tugas negara, dia rela merelakan kenyamanan itu. Oh ya, ada bumbu candaan soal THR juga. Ubed berseloroh kalau dia sebenarnya masih ingin dapat THR, bukan sebagai orang yang membagikannya, meskipun namanya sudah harum di kancah internasional. Haha, ada-ada saja. Jiwa mudanya yang ingin dapat angpau tetap nggak hilang ya. Hal-hal kecil begini yang bikin sosok Ubed terasa dekat dengan kita. Selain Ubed, siapa saja tunggal putra kita yang ikut ke Swiss Open? Kekuatan Indonesia cukup solid. Selain Muhammad Zaki Ubaidillah, ada pemain muda berbakat Alwi Farhan. Sang senior Anthony Sinisuka Ginting juga masuk dalam daftar pemain yang berangkat ke Basel. Indonesia benar-benar serius mengirim kombinasi pemain muda dan senior. Persaingan pasti sengit. Alwi Farhan dan Ubed sebagai generasi baru tentu punya ambisi besar membuktikan kualitas mereka di depan dunia. Bahkan bersaing sehat dengan senior mereka sendiri seperti Ginting. Tentu, tur Eropa ini misi penting untuk mendulang poin peringkat dunia. Keputusan Ubed mudik lebih awal diharapkan jadi booster mental. Bertemu orang tercinta bisa mengisi kembali energi positifnya sebelum menghadapi latihan disiplin tinggi dan tekanan pertandingan di Eropa. Benar, itu proses mengisi ulang baterai jiwa. Masakan rumah dan logat Madura yang akrab pasti memberikan ketenangan batin yang dibutuhkan saat menghadapi poin kritis di lapangan nanti. Mari kita doakan, mudik singkat Ubed ke Sampang lancar. Semoga penampilan Ubed, Alwi, dan Ginting di Swiss Open serta Orleans Masters memberikan hasil membanggakan. Siapa tahu,
Kita bisa lihat salah satu dari mereka mengibarkan merah putih di podium tertinggi. Amin. Semangat buat Ubed, Alwi, Ginting, dan seluruh tim. Kami pecinta bulu tangkis akan selalu setia mendukung. Jangan lupa teman-teman, ikuti terus perkembangan terbaru di kanal ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di update berita olahraga lainnya. Terus berikan energi positif bagi pahlawan olahraga kita. Salam olahraga.